Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Bab Al-Qiraah, membaca Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran fil isya, di dalam solat isya, dengan sujud tilawah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, saya solat di belakang Nabi, solat isya, lalu Nabi membaca idza sama'un syaqqat, ya, sampai pada ayat yang disunahkan sujud tilawah. Wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian Nabi sujud, namanya sujud tilawah, ya. Maka saya senantiasa sujud hingga saya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lainnya dari Al-Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, di saat beliau sedang safar, faqara'a fil isya'i, lalu beliau membaca surat di dalam salat isya, fi ihda rak'ataini bitin wa zaitun, di salah satu dari 2 rakaat tersebut beliau membaca surat At-Tin wa Zaitun. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain ia mengatakan, yakni sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib, wa ma sami'tu ahadan ahsana sauta minhu, saya tidak pernah mendengar seseorang yang suaranya lebih indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau saya tidak pernah mendengar seseorang yang bacaannya lebih indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan yang paling indah itu bacaan Al-Qur'annya Rasul. Bahkan huruf dhad itu menjadi mukjizat. Yang bisa membaca huruf dhad dengan fasih 100% benar bacaannya, itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana afsahu man nataqa bidhad, saya adalah orang yang paling fasih membaca huruf dhad. Jadi huruf dhad itu paling sulit di dalam makharijul huruf. Yang paling fasih membacanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qiraah salat subuh atau salat fajar diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa di setiap salat yang dibacakan, saya sengaja memperdengarkan kepada kalian sebagaimana Rasul SAW memperdengarkan bacaan tersebut kepada kalian, dan saya menyembunyikan atau mengsirkan bacaan sebagaimana Nabi mengsirkan itu kepada kami, dan tidak menambah sedikit pun dari bacaan
kecuali yang wajib adalah suratul Fatihah. Dan jika kamu menambah dengan surat yang lain, jadi selain Fatihah, fahuwa khairun, maka itu adalah satu kebaikan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa surat yang wajib dibaca di dalam sholat surat Fatihah. Selain itu adalah sunnah, dan itu kebaikan. Jangan sampai kita sholat tidak membaca surat selain Fatihah. Nah, para ulama mengatakan dianjurkan di 2 rakaat pertama surat dibaca, 2 rakaat terakhir dibaca Fatihah saja. Itu kalau sholat yang 4 rakaat 4 rakaat. Kalau sholat yang 3 rakaat, sholat maghrib, dibaca Fatihah dan surat yang lain di 2 rakaat pertama. Di rakaat yang akhir, yang 1 rakaat itu dibaca Fatihah saja. Kalau di sholat yang 2 rakaat saja, sholat subuh, maka disunahkan membaca kedua-duanya, terutama imam, ya. Nah, hadis ini kalau kita telusuri sanadnya itu, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki murid yang khusus mencatat hadis. Jadi Abu Hurairah ini tidak pernah mencatat hadis Nabi, tapi beliau hanya menghafal. Yang mencatat murid beliau, sekaligus juga nanti menjadi anak mantu beliau, namanya Hammam bin Munabbih. Nah, Hammam bin Munabbih ini saudara dengan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih seorang tabi'in yang nanti kalau ditarik ke bawah, ya, mereka ini juga punya sanad terhubung dengan para sufi. Ya, Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar, Hammam bin Munabbih, mantan pendeta tapi masuk Islam. Makanya dinamakan Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar itu artinya pendeta Nasrani. Wahab bin Munabbih, beliau ahli Taurat. Ya, kalau di Maulid Tiba itu ada itu. Di mana riwayatnya itu, saya membaca kitab Taurat seluruhnya illa sifran wahidah, kecuali 1 lembar tidak dibaca. Ayah saya kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu fi sunduk. Ayah saya sembunyikan itu di 1 peti. Falamma mata abi fatahtu. Ketika ayah saya meninggal, saya buka itu peti. Ternyata selembar dari Taurat itu berisikan informasi kemunculan Nabi Muhammad SAW. Akan keluar Nabiun yakhruju akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam. Ini riwayat, ada yang mengatakan diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Ada juga yang mengatakan diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Nah, jadi cerita-cerita tentang para nabi terdahulu paling banyak diriwayatkan oleh 2 tokoh tersebut. Kemudian generasi berikut, ini generasi tabi'in yang mereka dahulunya beragama Nasrani atau Yahudi, kemudian masuk Islam dan belajar kepada para sahabat langsung. Tidak ketemu Nabi mereka, tapi belajar kepada para sahabat. Jadi rijal, jadi orang-orang hebat. Generasi berikut, ada 1 tokoh sufi, ini ajib. Tokoh sufi ini keluarganya itu Nasrani, tidak ada yang Islam, tapi kelak menjadi salah satu tokoh sufi terbesar dalam sejarah para sufi, bernama Imam Ma'ruf Al-Karhi.
atau dikenal dengan Imam Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi, satu tokoh sufi yang asalnya adalah beragama Nasrani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 132 Hijriah. Wafat di kota Baghdad pada tahun 200 Hijriah. Diceritakan oleh Imam Zahabi, beliau ini diberikan gelar Alamuz Zuhad, ai Sayyiduz Zuhad, pemimpin orang-orang zuhud, Barakatul Asr, orang yang berkah di masanya. Ini pujian dari Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Bahkan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis Manaqib Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi secara khusus, bahkan dijelaskan secara terperinci di dalam kitab Sifatus Safwah. Diceritakan bahwa di waktu beliau masih anak-anak, orang tuanya mendatangkan guru untuk mengajarkan pemahaman Trinitas. Ya, karena Nasrani memahami tentang masalah teologi itu Trinitas, ya, Tuhan itu ada 3. Didatangkan guru di rumahnya. Saat itu guru mengajarkan kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi yang masih anak-anak, katakan Tuhan itu 3. Dijawab oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi, la wahid, gak, Tuhan itu 1. Ini guru bingung. Ini latar belakang keluarganya Nasrani. Ini anak kecil kok bisa paham ideologi monoteis ajaran Islam. Diulangi lagi, Tuhan itu 3, gak, Tuhan itu 1. Emosi ini guru. Dia bilang itu agama lain. Yang 1, Tuhan itu 1, agama lain, maksudnya agama Islam. Dari mana kamu belajar? Dia diam. Dia bilang memang yang benar Tuhan itu 1, bukan 3. Akhirnya guru ini emosi, dipukul. Ma'ruf Al-Karhi dipukul. Larilah dia dari rumah. Orang tuanya waktu itu sedang keluar rumah. Ketika kedua orang tuanya datang, dilihat hanya ada gurunya. Mana anak kami? Ala sabilil hikayah, kata gurunya, kalian ajarkan apa kepada anak kalian? Saya bilang Tuhan 3, dia bilang 1. Akhirnya saya ulang-ulang itu kalimat, dia tetap mengatakan 1. Orang tuanya berpikir, gak ada yang pernah ajarkan dia tentang ajaran agama lain. Yang kami ajarkan di rumah ya agama kami. Kok bisa dia jawab bahwa Tuhan itu 1 sebagaimana ajaran agama Islam? Terus ditanya, kenapa anak kami pergi? Dia bilang, saya emosi tadi, saya pukul. Akhirnya sudah, ini disuruh pulang. Kedua orang tuanya bernazar. Jadi mereka cari itu anak, tidak ketemu. Akhirnya kedua orang tuanya bernazar, wahai Tuhan, apabila anak kami kembali pulang ke rumah, kemudian kami bertanya kepadanya, wahai nak, kamu beragama apa? Jika dia menjawab agama ini dan agama itu, kami akan ikut agamanya. Tapi tolong kembalikan anak kami. Ini nazar dari kedua orang tuanya. Beberapa hari berselang, datang Ma'ruf Al-Karhi, mengetok pintu. Dibuka pintu oleh kedua orang tuanya, ketemu putra mereka yang sudah berhari-hari hilang. Wahai nak, kamu beragama apa? Kata orang tuanya.
Ia mengatakan saya beragama Islam. Kalau begitu ayah dan ibumu ikut agamamu, agama Islam. Masuk Islam sekeluarga. Itu Imam Ma'ruf Al-Qarhi masih anak-anak. Nah, benar apa yang dikatakan, kullu maulud yulad 'alal fitrah. Kullu maulud yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang masih suci, yang baru terlahir ke dunia, atau anak-anak yang belum ada dosa, kalau ditanya secara fitrah mereka siapa Tuhan mereka, pasti akan mereka menyatakan Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu fitrahnya manusia. Setelah beliau masuk Islam, beliau belajar kepada para ulama yang ada di Baghdad, di antaranya Imam Daud At-Ta'i. Kemudian belajar kepada Ibnu Sammak. Tapi salah satu guru utama beliau disebut dengan guru futuh adalah Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu guru utama beliau. Padahal umurnya Imam Ali Ridho jauh lebih muda, kurang lebih selisih 16 tahun. Beliau lahir di kota Madinah, Imam Ali Ridho, pada tahun 148 Hijriah. Di tahun yang sama wafat kakek beliau, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah. Di tahun itu lahir Imam Ali Ridho dan wafat di wilayah Persia, di Tus, ya, sekitar tahun 203 Hijriah. Walaupun ada khilaf tahun lahirnya, tapi pendapat itu yang dipilih oleh saya secara pribadi. Nah, beliau ceritakan pengalaman beliau. Beliau ini mengatakan, saya ini bukan murid Imam Ali Ridho, tapi saya ini lebih pantas disebut budaknya Imam Ali Ridho. Makanya di dalam ta'liq manaqib beliau ditulis huwa min mawali al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Beliau termasuk budak-budaknya, mantan budaknya Imam Ali Ridho. Pengalaman pertama beliau bertemu Imam Ali Ridho, pada waktu itu Imam Ali Ridho sedang memberikan ceramah di satu tempat. Ada riwayat yang mengatakan itu adalah Ibnu Sammak, salah satu guru beliau namanya Ibnu Sammak. Tapi riwayat yang lain menyebutkan itu adalah Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarh Ainiyah. Dia datangi tempat di mana Imam Ali Ridho sedang memberikan ceramah. Cukup panjang ceramahnya, tapi ada kalimat yang merubah kehidupannya. Apa itu kalimat yang merubah beliau, yang nanti akhirnya beliau menempuh jalan sufi, menjadi seorang sufi besar di masanya? Yaitu ketika Imam Ali Ridho mengatakan, man aqbala 'ala Allahi bi kulliyatihi aqbalallahu 'alaihi bikamili rahmatih. Siapa yang menuju kepada Allah dengan seluruhnya, jadi mendekatkan diri kepada Allah seluruhnya, totalitas, tidak tanggung-tanggung, maka Allah akan menuju kepadanya dengan kesempurnaan kasih sayangnya. Ini kalimat ini langsung masuk ke hati. Beliau mengatakan, fawaqa'a hadzal kalam fi qalbi. Kalimat itu menusuk hati saya. Maka saat itu saya bertekad. Ia mengatakan, fa aqbaltu 'ala Allahi bi kulliyati. Fa aqbalallahu 'alayya biwasi'i rahmatihi wa 'ata'ihi.
maka saat itu juga saya bertekad saya akan menuju kepada Allah dengan sepenuhnya, secara total. Dan ternyata yang saya dapatkan, Allah menuju kepada saya dengan seluruh rahmatnya dan seluruh anugerahnya. Berubahlah beliau jadi seorang sufi, menjadi seorang wali min auliyaillah. Setelah itu, sebagaimana kaum solihin, para aulia, para asfiya, mereka ketika sudah memutuskan untuk menempuh jalan sufi, itu mereka punya slogan. Punya apa? Slogan. Siru ilallah urja wa makasira. Siru ilallah urja wa makasira. Berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan terpincang-pincang dan hancur. Nah, itu kalau sudah ibadahnya kayak begitu, tujuan hidupnya sudah ke arah itu, antum bukan tidak mungkin bisa mencapai magom itu. As-saki baki, yang memberikan pangkat itu masih ada sampai saat ini, Allah. Bukan hal yang tidak mungkin. Cuma mau tidak ikut jalan mereka, sungguh-sungguh tidak. Kalau masih setengah-setengah gak bisa. Sampai itu slogan mereka itu, siru ilallahi urja wa makasira. Berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan terpincang-pincang dan hancur. Sudah gak ada lain tujuan mereka. Tujuan mereka hanya ilallah, menuju kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Setelah itu beliau lakukan suluk, di antaranya puasa dahar, ada puasanya tiap hari. Beliau membaca kalimat ya Allah, ya, wa gautha ya Allah, wa gautha ya Allah, wahai Allah berikanlah pertolongan. Itu dibaca 10.000 kali setiap harinya. Kemudian beliau menukil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Jika kalian meminta tolong kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, maka pasti Dia ijabah permintaan kalian dan akan berikan pertolongan itu kepada kalian. Itu dilakukan terus menerus sampai-sampai Allah berikan tambahan ilmu yang tidak dipelajari. Ada ilmu namanya ilmu kasbi, ilmu kasbiun namanya. Ilmu kasbiun adalah satu ilmu yang didapat lewat proses belajar. Nah, umumnya kita mendapatkan ilmu lewat proses belajar. Ada jenis kedua namanya ilmu wahbi, ilmu yang anugerah Allah berikan secara langsung kepada orang-orang yang Allah pilih. Nah, ini tanpa lewat proses belajar diberikan ilmu tersebut. Nah, Imam Ma'ruf Al-Karhi mendapatkan dua anugerah ilmu tersebut, ilmu kasbi dan ilmu wahbi. Sampai-sampai pernah pada satu hari beliau hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai ulama yang ahli di bidang hadis, hingga menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan begini, bahwa Imam Ma'ruf Al-Karhi itu huwa qasirul ilm. Dia bukan orang yang memiliki ilmu yang luas. Qasir, ilmunya sedikit. Karena terkenal orang-orang sufi itu hanya sibuk dalam ibadah. Ketika Imam Ahmad mendengar apa yang dikatakan oleh orang tersebut, ia mengatakan, amsik, diam kamu, jangan katakan itu. Hal yuradu minal ilm illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Kalau kamu maksud ilmu,
ilmu-ilmu itu semua sudah dicapai oleh Ma'ruf al-Karhi. Apa itu? Khasyatullah. Buah daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Dan Ma'ruf al-Karhi sudah mencapai magum itu, kata beliau. Coba lihat bagaimana beliau saking takut kepada Allah, nanti terlihat dari apa? Dari amal. Bagaimana takutnya beliau melakukan dosa. Orang kalau makin takut melakukan dosa, berarti makin takut rasa takutnya kepada Allah. Orang makin takut kepada Allah, makin takut melakukan dosa. Disebutkan dalam manaqib beliau, jangankan melihat perempuan yang bukan mahram, ini takutnya beliau dengan dosa. Melihat kambing betina pun tidak mau. Bukan perempuan, manusia, kambing gak mau. Guddu absarakum walau syatan unsa, atau walau bisyatin unsa. Jagalah pandangan mata kalian dari melihat yang haram, walaupun melihat kambing betina. Kita lihat kambing betina gak dosa. Nah, lagian orang gila ada syahwat lihat kambing betina itu sakit. Tapi bagaimana rasa takutnya kepada Allah sampai selevel itu? Sesuatu yang tidak haram dianggap itu sudah haram. Apalagi melihat perempuan yang bukan mahram. Itu menunjukkan luar biasa rasa takutnya kepada Allah. Dan itulah ilmu. Innamal ilmu khasyatullah. Inti dari ilmu ini adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in. Kedua-duanya ulama hadis, terkait sujud sahwi. Sujud sahwi ini menurut Imam Ahmad begini, menurut Imam Yahya bin Ma'in begini. Hanya keduanya tidak ada kata sepakat tentang masalah sujud sahwi. Nah, mereka membahas dari pendekatan ilmu fikih, teknisnya bagaimana. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, bagaimana kalau kita bertemu Imam Ma'ruf al-Karhi, kemudian kita bertanya kepada beliau tentang sujud sahwi, mungkin kita bisa dapat jawaban. Karena kita berdua belum ada kesepakatan tentang sujud sahwi. Baik, keduanya datang. Ketika datang menemui Imam Ma'ruf al-Karhi, mereka bertanya kepada Imam Ma'ruf, bagaimana menurutmu tentang sujud sahwi? Kata beliau menjawab begini, orang yang sujud sahwi itu adalah satu bentuk hukuman dari Allah kepada orang yang hatinya lalai mengingat Allah. Kenapa bisa seseorang ketika sholat dia lupa apa yang dia lakukan dalam sholat, sedangkan saat itu dia sedang menghadap Allah? Itu satu hukuman. Nah, ini bahasa keluar dari bab fikih. Kalau para fuqaha mengatakan, ya itu namanya manusia, kadang-kadang lupa. Itu secara fikih begitu. Tapi dalam pendekatan tasawuf, orang ketika sholat lupa, sudah baca Fatihah atau belum ya? Tadi rakaat sudah satu rakaat, apa rakaat yang kedua ya? Kata Imam Ma'ruf al-Karhi, itu ugubah minallah. Itu sebenarnya adalah teguran dari Allah, karena selama kamu hidup, kamu banyak melupakannya. Makanya Allah membuat kamu lupa ibadahmu kepadanya. Imam Ahmad menangis ketika mendengar penjelasan itu. Imam Yahya bin Ma'in juga begitu. Mereka tidak berpikir mendapatkan jawaban sejauh itu. Nah, itu. Ini contoh seorang sufi yang hakiki semacam ini. Beliau punya murid bernama Imam Sari As-Sakati. Imam Sari As-Sakati ini paman sekaligus guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi.
yang dikenal sebagai tokoh sentral ilmu tasawuf dunia. Bisa bayangkan ya, Imam Junaid ini imamnya para sufi. Itu belajar kepada Imam Sari As-Sakati, paman sekaligus guru beliau. Imam Sari As-Sakati belajarnya kepada siapa? Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Karhi. Imam Ma'ruf budaknya Imam Ali Ridho. Baru budaknya seperti itu, bagaimana gurunya, bagaimana tuannya. Imam Ali Ridho belajar kepada ayah beliau, Al-Imam Musa Al-Kadzim. Al-Imam Musa Al-Kadzim belajar kepada ayah beliau, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq belajar kepada ayah beliau, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir belajar kepada ayah beliau, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin belajar kepada ayah beliau, Al-Imam Al-Husain. Wal-Imam Husain belajar dari ayah beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Babul Ilm. Wal-Imam Ali belajar kepada sang maha guru beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini luar biasa, tidak main-main sanad ini. Makanya Imam Sari Sakati, seorang sufi yang sangat terkenal waro' wal khauf, ya, punya rasa takut kepada Allah luar biasa. Tiap hari berkaca, tiap hari bangun dari malam hari untuk sholat tahajud. Sebelum melaksanakan sholat tahajud, ambil cermin, lihat wajah istrinya, perhatikan. Ini bertahun-tahun bangun malam sebelum tahajud, lihat cermin dulu. Ditanya, wahai suamiku, saya perhatikan setiap kau bangun tengah malam sebelum melaksanakan sholat tahajud, kamu selalu bercermin. Apa kiranya yang kamu lakukan itu? Kata beliau apa? Saya ingin melihat wajah saya, apakah sudah berubah jadi hitam karena dosa saya. Takut wajahnya berubah hitam karena sebab ada dosa yang dilakukan. Itu tiap hari seperti itu. Beliau pernah beristighfar selama 40 tahun. Setiap kali istighfar menangis. Itu dilakukan selama 40 tahun. Kemudian sang murid bertanya, wahai guru, kami perhatikan selama 40 tahun mulazamah dengan engkau selalu istighfar sambil menangis. Apa kiranya atau apa sebabnya engkau melakukan hal itu? Kata beliau, saya sudah melakukan dosa besar yang saya memohon ampun kepada Allah selama 40 tahun ini. Semoga Allah ampuni dosa saya itu. Kemudian murid-murid penasaran, wahai guru, dosa apa yang pernah kau lakukan? Dosa membaca istighfar, membaca alhamdulillah. Dosa membaca alhamdulillah. Apa maksudnya dosa membaca alhamdulillah kok bisa dikatakan dosa? Diceritakan sama beliau, saya punya kios, punya warung atau toko di pasar yang biasa saya dagang di situ. Beliau seorang pedagang juga. Pada satu hari terjadi kebakaran. Semua toko yang ada di samping kanan saya, samping kiri saya terbakar habis. Tapi alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Maka waktu saya datang ke pasar, saya lihat orang-orang yang punya toko terbakar itu, mereka bersedih, sedang menangis. Saya lihat toko saya, alhamdulillah tidak terbakar. Di saat itu juga saya melafadzkan lafaz alhamdulillah, ya Allah, kau jaga toko saya tidak terbakar. Setelah saya mengucapkan kalimat tersebut, saya melihat ke kanan. Orang-orang yang saya kenal itu toko mereka terbakar, mereka menangis. Samping kiri juga begitu. Maka di saat itu saya mengatakan saya sudah melakukan dosa besar. Saya mengucapkan kalimat syukur kepada Allah di atas penderitaan saudara-saudara saya. Ini dosa saya istighfarkan selama 40 tahun. Itu sufi.
Jadi jangan sembarangan bicara orang sufi itu sesat, ya, bahaya. Ini mereka luar biasa. Kalau yang menyimpang jangan pukul rata semua. Itu. Oh, luar biasa orang-orang sufi itu. Nah, Imam Sari Sakati menceritakan, ra'aitu Ma'rufa al-Karhi fi naum ka'annahu tahtal arsh. Saya pernah bermimpi melihat guru saya Ma'ruf al-Karhi seakan-akan berada di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada waktu itu, ya malaikati man hadha, wahai malaikat-malaikatku, ini orang ini siapa yang ada di bawah arsy-Ku? Malaikat mengatakan, anta a'lam ya Rabb, engkau maha mengetahui wahai Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, hadza Ma'ruf al-Karhi, orang ini namanya Ma'ruf al-Karhi, sakira min hubbi fala yufiqu illa bil-liqa'i, dia mabuk cinta kepadaku dan tidak akan pernah sadar dari mabuknya kecuali berjumpa denganku. Dan ini tarekat inilah yang dijalankan oleh Imam Ma'ruf al-Karhi, tarekat mahabbah, cinta. Di mata beliau gak ada orang jahat, semuanya baik. Yang dia lihat jamal, keindahan. Dan ini aslul khair, aslul ta'ah. Al-Imam Hatim al-Asam mengatakan aslu ta'ah thalatha, asal dari ketaatan 3. Al-khawf, rasa takut pada Allah, war-raja, pengharapan kepada Allah, wal mahabbah, cinta. Beliau duduk di pinggir pantai dengan beberapa teman beliau. Ada kapal lewat di hadapannya. Di kapal itu orang lagi maksiat, terang-terangan, lagi mabuk. Kemudian ada perempuan di situ joget. Lewat di hadapan Imam Ma'ruf al-Karhi. Kata kawannya, wahai Imam Ma'ruf, itu maksiat terang-terangan tuh. Kamu punya doa kan mustajab. Minta kepada Allah, doakan biar mereka tenggelam, binasa. Angkat tangan Imam Ma'ruf. Allahumma inni as'aluka an tafrahahum fil akhirah kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, aku meminta padamu, berikanlah mereka bahagia di akhirat sebagaimana kau membahagiakan mereka di dunia. Kaget kawannya. Saya minta dilaknat, didoakan biar binasa. Kenapa kok doanya bagus seperti itu, indah seperti itu? Kata Imam Ma'ruf al-Karhi, apabila Allah membahagiakan mereka di akhirat, pasti Allah berikan kesempatan mereka akan bertobat di dunia sebelum meninggal dunia. Kapal itu balik, itu botol dilempar semua. Semuanya tobat di atas kapal. Sebab doa seorang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, yang hatinya penuh dengan cinta dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ma'ruf al-Karhi. Beliau diceritakan meninggal dunia karena dianiaya. Ada imam namanya As-Sulami dalam kitab At-Tabaqat As-Sufiyah menyebutkan waktu itu ada sekelompok orang datang ke rumah Imam Ali Ridho tujuan untuk membunuh Imam Ali Ridho. Maka yang menjadi tameng pelindung waktu itu Imam Ma'ruf al-Karhi. Hanya dipukul sampai tulang rusuknya patah, meninggal dunia. Ada nukilan riwayat seperti itu. Setelah itu difitnah bahwa Imam Ali Ridho yang membunuh kepada Imam Ma'ruf al-Karhi, atau orang-orangnya yang membunuh Imam Ma'ruf al-Karhi. Nah, ini cerita ini sudah terlanjur diriwayatkan di beberapa kitab. Nah, sudah diteliti oleh para ulama, ternyata cerita ini adalah cerita
fitnah, gak pernah terjadi. Beliau meninggal bukan karena dianiaya orang. Ini tujuannya, ini fitnah agar membenturkan Imam Ma'ruf Al-Karhi dengan Imam Ali Ridho. Seakan-akan pengikut Imam Ali Ridho yang membunuh Imam Ma'ruf Al-Karhi. Jadi fitnah sekte, masalah ideologi keagamaan. Nah, ini cerita tidak benar. Beliau meninggalnya sakit. Waktu beliau meninggal dunia, ini masuk keramat juga ya. Beliau sudah tulis wasiat bahwa kalau saya meninggal, masukkan saya ke peti jenazah, kemudian nanti perintahkan orang-orang mengangkat peti jenazah saya. Siapa yang bisa mengangkat peti jenazah saya bagian dari mereka. Pada waktu itu yang datang ada dari Nasrani, dari Yahudi, banyak lintas agama datang bertakziah. Ketika sampai dibacakan surat wasiat tersebut, siapa yang bisa mengangkat peti jenazahnya Ma'ruf Al-Karhi, maka Ma'ruf Al-Karhi akan menjadi golongan mereka. Maka orang Yahudi datang, mereka angkat, tidak kuat mengangkatnya, diganti Nasrani, begitu juga Majusi juga, gak ada satupun dari golongan mereka bisa mengangkat peti jenazah tersebut. Nah, terakhir baru kaum muslimin, orang-orang Islam. Ketika orang Islam yang mengangkat peti tersebut bisa terangkat, maka saat itu, ini menurut pandangan kami ya, beliau sedang mengajarkan apa? Sedang berusaha berdakwah, mendakwakan kebenaran agama Islam walaupun di saat beliau sudah meninggal. Sehingga apa? Yang beliau katakan, yang bisa mengangkat jenazahku, peti jenazahku, maka aku golongan mereka. Itu menunjukkan inilah agama yang benar, karena agama lain gak mampu mengangkat jenazahnya. Bisa kemungkinan dengan kejadian itu banyak yang masuk Islam. Ada keramat beliau. Kalau bicara sufi tidak lepas dari keramat ya. Keramat para aulia. Ada yang pernah mengatakan kepada beliau, ada cerita bahwa engkau pernah berjalan di atas air. Apakah itu benar? Beliau mengatakan, enggak, itu salah. Saya tidak pernah berjalan di atas air. Tapi yang benar adalah saya kalau berjalan di sungai, sungai itu di dua sisinya menjadi berhimpit, kemudian saya bisa melangkahi. Wah, lebih dahsyat lagi tuh. Kalau jalan di atas air ya airnya masih seperti itu. Kata beliau, yang benar itu bukan saya jalan di atas air, tapi Allah Ta'ala menghimpit dua sisi sungai menjadi satu, kemudian saya bisa melewati sungai tersebut. Setelah itu sungai itu kembali seperti semula. Keramat para aulia sholihin. Ini diceritakan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi itu salah satu ulama yang sangat ketat mengambil riwayat. Beliau gak sembarangan memasukkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Keramat yang berikut, beliau pernah dipanggil oleh masyarakat untuk apa? Meminta kepada Allah hujan. Pada waktu itu hujan sudah lama tidak turun, masa paceklik, kekeringan. Sholat sunnah namanya sholat al-istisqa, sholat minta hujan. Sudah dilakukan berkali-kali, hujan tidak turun. Imam Ma'ruf dipanggil, tolong mimpin sholat. Beliau bilang, saya gak usah sholat ya, saya doa. Beliau doa, selesai baca doa, hujan turun. Iya, para aulia itu enak, gak perlu baca doa panjang-panjang ya. Mereka baca doa yang pendek saja sudah diterima oleh Allah. Kadang dalam hati itu, Imam Ma'ruf Al-Karhi diceritakan, ma'fi qalbihi, apa yang ada di hati, keinginan beliau sudah diijabah oleh Allah Ta'ala, belum doa. Ma'ruf Al-Karhi. Nah, beliau punya kalam-kalam hikmah luar biasa. Ada yang pernah bertanya kepada beliau, alamatul aulia, tanda para wali.
kita bisa tahu para wali itu tanda-tandanya seperti apa. Beliau mengatakan tandanya 3. Kalau 3 sifat ini ada pada seseorang, maka itu adalah tanda dia seorang wali. Yang pertama, humumuhum lillah. Keinginan mereka hidup di dunia hanya mencari ridhonya Allah, tidak cari yang lain. Yang kedua, beliau katakan syughluhum fih. Kesibukan mereka sehari-hari hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain. Dan yang terakhir, fararuhum ilaihi. Dan mereka hanya lari minta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau 3 hal ini ada dalam diri seseorang, itu tanda dia seorang wali, kata Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian beliau pernah mengatakan, ma aqalla as-salihin, ma akthara as-salihin, wa ma aqalla as-sadiqin. Di zaman saya ini orang soleh banyak, tapi orang-orang yang jujur sedikit. Beliau katakan, ya, kita di Al-Quran itu Allah memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan duduklah berkumpul dengan orang-orang shadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, disebut dengan as-shadiqin. Ada orang menggosip orang lain, menggibah. Di samping Imam Ma'ruf Al-Karhi, ini si fulan begini ini, itu dosa besar, ya. Ya. Kata Imam Ma'ruf, ya fulan, uzkur al-qutna idza wudi'a ala ainaik. Kamu kalau lagi cerita jelek orang, sekali-sekali ingat dong kapas yang akan nanti menutup kedua matamu. Apa maknanya? Kamu harus ingat, ketika kamu mati nanti, kamu wafat nanti, ini kejahatan lisanmu kepada orang ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Makanya biar orang ceritakan jelek kepada kita, kita maafkan. Kita jangan kotori lisan kita menceritakan kejelekan orang. Ya, semua ada hitungannya di sisi Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhib ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh. Allah Ta'ala mengatakan, menggosip orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, itu dosanya seperti memakan bangkainya. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian, kata Allah Ta'ala. Berarti ini kan dosa besar, ya. Setiap dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu dosa besar. Itu kaidah tuh. Kalau kita baca Al-Quran, di situ Allah Ta'ala berfirman tentang satu perbuatan dosa, itu dosa besar. Semua dosa dalam Al-Quran yang Allah ceritakan dosa besar, gak ada yang namanya dosa kecil. Terakhir beliau pernah katakan satu nasihat berharga, idza aradallah bi'abdin khaira fataha alaihi babal amal wa aglaqa alaihi babal jadal. Apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah bukakan dia sibuk dengan beramal. Sehari-harinya sibuk amal, amal baik, amal soleh. Dan Allah kunci dia pintu perdebatan. Namun sekarang kan agama diperdebatkan terus, pakai versus lagi kalau di YouTube tuh. Ini versus ini. Ini ajaran agama atau tinju sebenarnya pakai versus. Agama gak pernah mengajarkan begini, agama Islam. Ya. Mengajarkan maaf, mengajarkan cinta, mengajarkan rahmah, mengajarkan akhlak mulia. Kalau berani, mengajarkan keberanian juga, tapi ada tempatnya. Sayyidina Ali, ini makanya ini contoh yang sangat ideal. Imam Ali itu kalau bergaul sehari-hari jadi orang lembut, ramah,
Bahkan dalam manaqib beliau, kalau ada orang caci maki beliau, beliau gak tanggapi. Ya levelnya bukan di situ. Sampai Imam Hasan mengatakan, wahai ayah, ini orang caci maki terang-terangan di hadapanmu. Kenapa gak dibalas? Kok hanya diam, hanya senyum? Kata Sayyidina Ali apa? Apakah kamu pernah mendapati kakekmu Rasulullah seorang pencaci? Tidak pernah. Maka ikutilah kakekmu Nabi Muhammad SAW. Keberaniannya di mana? Tapi kalau sudah perang, singa. Keberaniannya muncul di situ. Lawan tuh Al-Gojo Yahudi. Ini zaman sekarang kita lihat sendiri agama Islam. Penakut sama Israel. Uang haji itu mungkin dikasih juga ke orang Amerika itu. Kifada Mesir memblokade. Ini dihisab di yaumil kiamat, terutama pemimpin-pemimpinnya. Hati-hati itu. Kok bisa kayak begitu? Memang Nabi sudah bilang ini al-marhala al-buthaiyah. Nanti satu masa umatku ini masuk ke fase seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi kayak buih, diombak-ambing sama ombak. Dan musuh menyerang dari segala arah bagaikan tempat nasi. Kata sahabat, apakah umat Islam itu sedikit? Enggak, jumlah mereka banyak. Tapi mereka kena penyakit. Penyakit itu adalah takut mati, cinta dunia. Sudah terjadi di masa kita, al-marhala al-ghufaiyah. Imam Ali berhadapan dengan Al-Gojo Yahudi, Al-Ma'rab, Al-Haris, itu kayak raksasa. Fir riwayah pedangnya saja hampir 2 meter. Pedangnya ini Al-Gojo Yahudi. Di perang Khaybar, Sayyidina Ali maju bilang, aslim taslam, kamu masuk Islam kamu selamat. Ini yang raksasa ini bilang, kamu berani sekali. Dia bilang, saya kasih kesempatan, kalau kamu masuk Islam kamu selamat. Ini dalam konteks peperangan. Hanya dia tidak mau terjadi duel. Sebelum duel dia bilang kepada Imam Ali, saya ini tidak pernah kalah ketika duel. Tapi saya kasih tahu sama kamu, saya hanya kalah dengan singa. Karena saya mimpi bahwa saya akan mati dimangsa oleh singa. Selain daripada itu gak ada yang bisa kasih kalah saya. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ibu saya memberikan julukan saya singa. Haidar. Haidar itu artinya singa, pemberani. Kaget dia. Jadi saya ini singa, kata Sayyidina Ali. Berarti engkau punya waktunya hari ini. Dibelah, hampir belah 2 itu badan. Dengan pedangnya Zulfiqar itu. Ma fata ila Ali wala saif illa Zulfiqar. Gak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Zulfiqar, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini beberapa biografi singkat tentang Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Mudah-mudahan kita bisa ikuti jalan mereka, kita bisa mencintai mereka, para aulia wassalihin, sehingga kita bisa berkumpul dengan mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajamina wa la minna syakala mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.